Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan mantan komandan marinir bernama Eddie. Saat ini, Eddie sedang dalam fase masa sulit dalam hidupnya, di mana dia telah pensiun dari tentara dan kini ia menjadi seorang pengangguran. Eddie kemudian turun dari mobilnya dan kemudian memasuki sebuah gedung. Di sini, Eddie sedang diwawancarai oleh seorang wanita, di mana tugas wanita ini ialah menyalurkan orang-orang agar bisa mendapatkan sebuah pekerjaan. Namun setelah wawancara, wanita ini mengatakan kalau tidak ada pekerjaan yang cocok dengan kemampuan Eddie. Tapi Eddie terus memohon karena dia telah menganggur lebih dari setahun. Terlebih saat ini ia sangat butuh sekali pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Apapun akan ia lakukan walaupun dengan upah yang sangat rendah sekalipun. Setelah mengatakan itu, Eddie pun kemudian pergi dari sana. Tapi tiba-tiba wanita itu kemudian mengejar Eddie kembali dan ia mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki sebuah pekerjaan untuk Eddie, yaitu menjadi satpam di sebuah mal di daerah tersebut, dan malam ini Eddie sudah mulai bekerja. Adegan kemudian berpindah menampilkannya pasukan khusus dengan persenjataan lengkap yang mengendarai 3 buah mobil. Mereka ditugaskan untuk memindahkan seorang anak remaja yang bernama Jamie. Malam itu hujan turun dengan lebat, di mana perjalanan para pasukan khusus ini pun masih terus berlanjut. Namun saat salah seorang pasukan di situ sedang menelepon, tiba-tiba terputus karena sinyal tidak ada. Dari sini ketegangan pun dimulai, di mana ada 2 mobil mulai mendekati iring-iringan mobil pasukan khusus. Tidak hanya itu, tiba-tiba koneksi radio di antara mereka pun terputus dan mereka mulai merasakan ada yang tidak beres. Dari arah depan kemudian muncul satu mobil yang mendekati mobil mereka. Ternyata jalan di situ sudah dipasangi ranjau yang membuat mobil paling depan banyak kempes dan membuat mobil itu langsung oleng dan terbalik. 2 mobil yang lain pun berhenti dan mulai terjadi saling baku tembak-menembak di antara para pasukan khusus dan para tentara bayaran. Salah satu pasukan khusus kemudian meminta Jamie untuk segera melarikan diri ke hutan dan mencari bala bantuan. Meski seluruh perwira AS tewas dalam insiden tersebut, Jamie akhirnya berhasil melarikan diri. Para tentara bayaran tersebut kemudian menyadari bahwa Jamie telah melarikan diri dan segera membersihkan tempat kejadian untuk menghilangkan jejak mereka. Beralih ke Eddie yang sepertinya masih trauma dengan masa lalunya sebagai tentara, Eddie kemudian menelpon istrinya dan mengabarkan bahwa dia mendapatkan pekerjaan sebagai satpam. Eddie pun tak lupa mengirimkan salam kepada putri kesayangannya yang sudah lama tidak ia jumpai. I may have found a job. Just tell her that I love her. Eddie kemudian menuju ke mall untuk berangkat kerja, di mana ia langsung disambut oleh seorang pria bernama Pence yang merupakan satpam senior di sana. Pence kemudian memperkenalkan Eddie kepada ketiga rekannya yang lain bernama Ruby, Mason, dan Johnny yang menyapa Eddie dengan cukup ramah. Sistem keamanan mall sedikit terganggu dan Pence berasumsi bahwa masalah tersebut disebabkan oleh cuaca buruk. Pence kemudian memberikan seragam satpam kepada Eddie dan ia langsung menunjukkan kamar demi kamar yang ada di mall tersebut. Eddie kemudian heran kenapa mall itu bisa dijaga oleh 5 orang satpam saat tutup. Pence kemudian menjelaskan di mall tersebut pernah terjadi perampokan yang menewaskan puluhan orang. Pence juga menceritakan bahwa gangster menguasai kota sehingga kejahatan sering terjadi. Pence diketahui diam-diam jatuh cinta pada rekan kerjanya bernama Ruby, yaitu seorang wanita yang gemar mabok minum ciu. Eddie akhirnya sampai di tempat kerja dan saat ia berkeliling, ia melihat Jamie menggedor-gedor pintu mall memohon agar diizinkan masuk. Tanpa pikir panjang, Eddie kemudian membuka pintu, mempersilahkan Jamie untuk masuk yang dalam keadaan histeris hingga akhirnya ia pingsan. Eddie kemudian membaringkan Jamie di sofa, sementara Pence mencoba memanggil polisi. Namun anehnya mereka tidak mendapatkan sinyal telepon sama sekali dan saluran telepon juga terputus.
Tak lama kemudian, seorang pria bernama Charlie kemudian datang ke mall dan mengaku sebagai ayah Jamie dan mencari keberadaan putrinya. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Vance kemudian memerintahkan satpam lainnya untuk turun dan membawa Jamie. Saat Jamie dibawa ke bawah untuk menemui Charlie, gadis itu kemudian berteriak histeris dan ketakutan saat melihat Charlie, jadi dia pun bergegas untuk pergi. Melihat hal tersebut, Eddie kemudian melarang Vance untuk membukakan pintu bagi Charlie. Charlie ini sebenarnya bukanlah ayah Jamie. Dia adalah pemimpin tentara bayaran yang menyerang konvoi pasukan khusus Amerika Serikat dan ia berencana menangkap Jamie atas perintah dari kartel. Charlie kemudian menebarkan sejumlah uang tunai kepada Vance untuk menyerahkan Jamie kepada mereka. Vance sepertinya tertarik dengan tawaran menggiurkan tersebut. Karena Eddie menolak, Charlie kemudian mengancamnya lalu pergi untuk mempersiapkan penyergapan. Charlie kemudian menjelaskan rencananya kepada para anggota tentara bayarannya, yaitu mengepung mereka dari semua sisi, menetapkan perimeter dan menonaktifkan mobil mereka. Di sisi lain, Jamie akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya dan meminta Eddie berjanji untuk selalu melindunginya, dan Eddie kemudian berjanji. Saat mereka semua sudah berkumpul, Mason kemudian memberitahu Eddie dan penjaga lainnya tentang ayah Jamie yang dulunya adalah orang yang bertanggung jawab atas kartel tersebut, namun memutuskan untuk mengkhianati mereka dengan mengungkapkan kejahatan kartel tersebut kepada polisi, sehingga ia pun akhirnya terbunuh. Jamie diam-diam menyaksikan pembunuhan tersebut dan sejak itu ditempatkan dalam perlindungan saksi sehingga ia dapat memberikan kesaksian di pengadilan yang akan memberatkan para kartel. Setelah mendengar cerita tersebut, Eddie kemudian menempatkan Jamie di ruang penyimpanan untuk menjaga keamanannya, namun tetap terhubung dengannya melalui radio walkie-talkie. Eddie juga meminta Jamie untuk tidak membukakan pintu bagi siapapun, apapun yang terjadi sampai keadaan benar-benar aman. Don't try to get out, right? I thought you said you had a daughter my age. Lock the door. Di sisi lain, Vance dan satpam lainnya tampak begitu ketakutan karena ancaman dari Charlie. Karena mereka berpikir bahkan Charlie dan gengnya berhasil membunuh agen pemerintah yang sangat terlatih, sehingga mungkin mereka dapat dengan mudah menghabisi para penjaga keamanan seperti mereka. Namun Eddie yang merupakan mantan marinir tidak takut sama sekali dengan ancaman Charlie. Dia telah memikirkan beberapa strategi dan mencoba untuk menenangkan mereka. Eddie dan penjaga lainnya kemudian membuat bom rakitan dan berbagai jebakan lainnya untuk mempertahankan mall dan melindungi Jamie. Charlie kemudian memulai serangannya dengan memerintahkan salah satu penembak jitu untuk masuk melalui atap, sementara yang lain mencoba menyusup melalui pintu belakang. Dengan bantuan Vance dan yang lainnya, Eddie berhasil membunuh beberapa tentara bayaran. Namun, penembak jitu tersebut berhasil membobol gedung mall dan kemudian menyerang Vance. Untungnya, Ruby tiba tepat pada waktunya dan akhirnya menyelamatkan Vance. Charlie kemudian menarik pasukannya dan memerintahkan mereka membersihkan TKP sebelum memulai serangan berikutnya. Di sisi lain, Eddie dan penjaga keamanan kemudian menyusun rencana pertahanan dengan meminta Vance, Ruby, dan Mason untuk berjaga di setiap pintu masuk dan keluar mall dan meminta Johnny memberikan sinyal kepada polisi patroli yang lewat dengan menggunakan senter. Tidak lama kemudian, Jamie keluar dari persembunyiannya dan mengatakan bahwa dia ingin membantu. Di sisi lain, Charlie dan pasukannya berhasil menyusup ke mall tersebut dengan bantuan hacker andalan mereka. Jamie kemudian mengirimkan drone kepada Charlie, mencoba mengalihkan perhatian dia dan gengnya dengan mengungkapkan lokasi yang telah disiapkan Eddie untuk menyerang mereka. Charlie kemudian memerintahkan anak buahnya untuk pergi ke lokasi tersebut sambil berjanji akan memberikan sejumlah uang jika mereka berhasil membunuh Jamie dan mengancam akan membunuh keluarga mereka jika mereka tidak melakukannya. I have a little announcement. If we succeed and the girl dies, If we fail, be hunted down and killed. let's get to work. Para prajurit akhirnya sampai di sana dan salah satu dari mereka mati karena jebakan yang dipasang oleh Eddie.
Di sisi lain, Ruby berusaha melawan dengan menembakkan anak panah dan berhasil mengenai salah satu tentara bayaran. Namun, hal itu tidak berarti apa-apa bagi tentara bayaran yang telah dilatih di medan perang. Jadi mereka melakukan serangan balik dan berhasil melukai Ruby dengan serius. Mason berhasil membunuh 2 dari mereka dengan jebakan dan senjata rakitan yang telah disiapkan oleh Eddie. Lalu dia mengambil senapan mereka. Melalui walkie-talkie, Eddie kemudian memeriksa rekan kerjanya dan tampak lega karena mereka semua selamat. Eddie kemudian meminta Mason untuk tetap di tempatnya, sementara dia akan mengambil senapannya. Namun, tentara bayaran tersebut mengetahui keberadaan Eddie dan menyerangnya, sehingga Eddie harus melarikan diri. Di luar, sebuah mobil patroli polisi terlihat menuju ke arah mall dan berhenti tepat di depan pintu masuk. Johnny mencoba melakukan pekerjaannya, namun tiba-tiba senternya padam. Jadi Johnny keluar dari sana untuk memberitahu polisi tersebut. Namun usahanya diketahui oleh penembak jitu di atap gedung yang akhirnya menembak mati Johnny sebelum mencapai mobil patroli polisi. Eddie kemudian mengajak rekan kerjanya untuk berkumpul di toko mainan. Eddie berhasil menjatuhkan salah satu tentara bayaran dan merampas senjatanya, lalu membunuh tentara bayaran lainnya yang berjaga di sana, di mana aksinya rupanya diawasi oleh Charlie melalui kamera CCTV. Vance dan Ruby kemudian keluar dari persembunyiannya, namun mereka pun akhirnya diserang. Ruby kemudian bergegas menyelamatkan Vance, memintanya untuk segera melarikan diri. Di saat yang sama, tentara bayaran yang mengetahui keberadaan Mason kemudian mencoba untuk membunuhnya. Namun, Eddie tiba tepat pada waktunya dan berhasil membunuh mereka semua. Eddie dan yang lainnya kemudian berhasil sampai ke toko mainan dan bersembunyi di sana. Charlie yang menyaksikan seluruh kejadian tersebut menjadi sangat marah dan memutuskan untuk turun tangan untuk membunuh mereka semua. Ruby akhirnya meninggal karena luka yang dideritanya sangatlah parah. Vance tampak begitu terpukul dengan kehilangan wanita yang dicintainya dan juga yang telah menyelamatkan nyawanya. Eddie kemudian meminta Jamie untuk bersembunyi dan memberinya boneka yang berisikan senjata tersembunyi di dalamnya. Jamie kemudian bercerita kepada Eddie tentang kehidupannya yang dihantui sejak kematian ayahnya karena Triple Six mengejar mereka. Dan BTW, Triple Six itu adalah julukan atau nama geng atau nama tentara bayaran yang ini adalah dijuluki Triple Six. Eddie tampaknya bersimpati dan meminta maaf kepada Jamie karena tidak memahami situasinya. Namun Eddie akan menepati janjinya untuk melindungi Jamie. Dan sekali lagi menolak tawaran Charlie untuk menyerahkan gadis kecil itu kepadanya. Sementara itu, Mason melihat mobil layanan Marshal Amerika tiba di depan mall. Di sisi lain, Eddie melihat sebuah mobil pen mencurigakan yang ternyata adalah pen radio Charlie, di mana peretas andalan tersebut bertugas untuk mengakomodasi serangan tentara bayaran. Eddie mencurigai peretas telah memblokir sinyal tersebut sehingga mereka tidak dapat menggunakan ponselnya. Eddie bermaksud untuk keluar melalui pintu belakang menemui US Marshal dan meminta Vance untuk berjaga di depan toko mainan. Namun setelah Eddie pergi, tentara bayaran berhasil masuk ke toko mainan dan Vance terlibat baku tembak sengit dengan mereka. Di sisi lain, US Marshal meminta Eddie untuk berlutut dan menodongkan pistol ke arahnya. Namun Eddie mengatakan bahwa dia bukanlah penculik Jamie dan hanya seorang penjaga keamanan. Eddie kemudian memberikan isyarat kepada Mason untuk membawa Jamie ke US Marshal. Namun dalam prosesnya, Eddie melihat tanda tato Triple Six di leher mereka dan membuat Eddie menyadari bahwa mereka adalah bagian dari geng kriminal yang mencoba menipu Eddie dengan menyamar sebagai agen federal. Di sisi lain, Mason yang sudah terlanjur keluar dari persembunyiannya bersama Jamie harus menghadapi serangan tentara bayaran dan tewas tertembak.
Namun Jamie berhasil melarikan diri. Vance kemudian melenyapkan tentara bayaran yang tersisa untuk membantu pelarian Jamie. Namun dia terluka parah dan terbaring tak berdaya. Setelah menumpas gangster yang menyamar sebagai agen federal, Eddie meminta Jamie untuk pergi dan mengambil radio untuk memberikan sinyal bantuan. Ternyata percakapan Eddie dan Jamie terdengar oleh Charlie yang juga mendengar melalui walkie-talkie. Charlie juga memerintahkan anak buahnya yang tersisa untuk membunuh Eddie, sementara dia akan mencari Jamie. Eddie kemudian bergegas menyingkirkan pen radio agar sinyal telepon kembali menyala, dan ia berhasil melumpuhkan tentara bayaran sebelum Eddie diserang oleh tangan kanan Charlie, yaitu seorang pria yang dijuluki Mata Mati yang merupakan petarung yang sangat tangguh. Keduanya kemudian terlibat dalam pertarungan sengit. Namun Eddie akhirnya berhasil menaklukkannya setelah pertarungan yang panjang, dan ia bergegas melarikan diri dengan sepeda roda 3 di Moa dan kemudian menggunakannya untuk menabrak mobil radio. Eddie juga berhasil menembak penembak jitu yang menjaga di sana dan kemudian membunuhnya. Meskipun Eddie juga beberapa kali tertembak. Sementara itu, Charlie menguntit Jamie di Moa dan memberitahu gadis kecil itu bagaimana dia juga ditinggalkan oleh ayahnya dan menawarkan untuk menjaga dan merawat Jamie asalkan si Jamie ini tidak buka mulut. Tetapi Jamie berhasil melarikan diri, namun Charlie berhasil menemukan tempat persembunyiannya dan kemudian menangkapnya. Saat Charlie hendak membunuh Jamie, Eddie kemudian muncul dalam keadaan terhuyung-huyung dan terluka. Charlie kemudian memberitahu Eddie bahwa dia sebaiknya mengambil uang itu dan pergi agar rekan kerjanya tidak mati sia-sia. Namun Eddie tidak menyesali keputusannya dan ia akan menepati janjinya. Jamie kemudian mengejutkan Charlie dengan taser yang disembunyikannya di dalam boneka yang sebelumnya diberikan kepadanya. Yang hal itu membuat Charlie lengah dan memungkinkan Eddie untuk menembak kepala Charlie dengan pistol Vance dan kemudian akhirnya membunuh Charlie. Setelah itu, Jamie kemudian bergegas memanggil polisi dan tak lama kemudian, polisi akhirnya tiba dan hendak membawa Jamie ke tempat yang aman. Jamie mengucapkan terima kasih dan memeluk Eddie seerat-eratnya sebelum pergi bersama polisi. Eddie kemudian melihat Vance dibawa ke ambulan setelah selamat dari luka-lukanya. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Jamie mengunjungi Eddie di rumah sakit dan memberitahunya bahwa putrinya pasti beruntung memiliki ayah seperti si Eddie. Sementara itu, paman Jamie kemudian datang untuk membawanya pulang. Film ini berakhir dengan memperlihatkan Eddie yang sedang dalam masa pemulihan dan ia akhirnya bersatu kembali dengan istri dan putrinya. Tamat! Kisah akan dibuka dengan berjajarnya mobil polisi di Jalan Legok Hangser yang sedang mengawal seorang buronan menuju persidangan. Salah satu polisi wanita bernama Hele kemudian membuka kain penutup dan berusaha membuat pemuda itu tenang karena dia terlihat sangat ketakutan. Hele pun berjanji kepada si buron bahwa dia dan rekannya akan berusaha melindunginya dan tidak akan membiarkan terjadi apa-apa padanya. Tak lama kemudian, mereka pun akhirnya sampai di gedung pengadilan Jakarta Pusat yang ternyata sudah dipenuhi para pengunjuk rasa yang mencaci maki pemuda buronan tersebut. Kemudian, seorang warga mencoba mendekati mobil polisi, tetapi polisi dengan cepat menghentikannya dan memintanya untuk segera pergi. Dengan sekuat jiwa raga, Hele berusaha melindungi buronan tersebut agar tidak terjadi apa-apa. Tetapi tiba-tiba seseorang menembak kepala buronan tersebut sampai meninggal saat itu juga. Kemudian adegan beralih ke sebuah penjara dengan keamanan maksimum. Di dalam sel tahanan, seorang terbangun karena kebisingan. Dia adalah seorang narapidana ahli tarung dan dia terlihat melakukan kegiatan sehari-hari di penjara, yaitu bangun pagi dan pergi ke lapangan.
Saat sedang bermain catur, dia kemudian melihat sekelompok tahanan mengganggu tahanan lainnya. Pada awalnya dia mengabaikannya, tapi kemudian dia mendekati mereka dan mengajak tahanan yang diganggu untuk bermain catur. Keduanya kemudian pergi ke meja catur dan pria bernama Jahid menasihati tahanan muda itu untuk mengikuti peraturan penjara agar dia bisa tetap aman. Malam harinya, Jahid duduk untuk membuat burung dari kertas. Di atas mejanya ada gambar seorang anak laki-laki bernama Noah. Sipir kemudian mengatakan kepadanya bahwa ayahnya sedang berkunjung, tetapi ternyata itu adalah Hele. Hele kemudian bertanya apakah dia mengenal Mutter yang merupakan pemimpin gangster yang merekrut pemuda di awal film. Tapi Jahid mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya dan bertanya-tanya mengapa dia bertanya tentang ini. Hele lalu menjawab bahwa dia ingin menghentikan tindakan Mutter dan mengajukan tawaran kepada Jahid. Dia menyarankan agar Jahid menyusup ke dalam gangster Mutter dan jika dia berhasil, maka polisi akan membebaskannya. Namun dia tidak menjawab tawarannya dan menyebut tentang penembakan di depan pengadilan dan bagaimana dia telah kehilangan pemuda itu. Hele kemudian bertanya apakah dia ingin hidup normal seperti sebelumnya dan berapa lama lagi dia akan merindukan hidup bersama putranya yaitu Noah. Tanpa menjawab pertanyaan itu, Jahid kemudian berdiri dan kembali ke dalam selnya. Dia menulis surat kepada Noah mengucapkan selamat ulang tahun, tetapi dia memutuskan untuk tidak mengirimkannya, namun sebaliknya dia memilih untuk tidur. Namun di tengah tidurnya, sipir tiba-tiba membangunkannya dan mengajaknya untuk pindah ke sel penjara yang berbeda. Dia mendapati dirinya berada di sel gangster dan bertanya-tanya mengapa dia dipindahkan, tetapi sipir tidak memberikan jawaban. Di dalam sel, dia melihat kertas berbentuk burung yang dibuatnya dan menyadari bahwa dia dipindahkan ke sel gangster untuk sebuah misi khusus. Di pagi hari, dia kemudian terkejut ketika sekelompok tahanan memasuki kamarnya. Mereka mencopot foto putranya yang terpampang di dinding, mengolok-ngolok apakah Noah perempuan atau laki-laki. Lantas hal itu pun membuat Jahid marah ketika mereka mengejek foto tersebut, sehingga akhirnya memukuli salah satu tahanan dan geng tersebut akhirnya pergi. Di malam hari, ia kemudian mencoba menelepon Noah untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Namun Noah menolak untuk menjawab panggilan tersebut. Keesokan paginya, Hele mengunjungi Jahid di dalam sel penjaranya, di mana Jahid pada akhirnya menyetujui misi tersebut karena dia ingin hidupnya kembali seperti dulu. Hele tampak senang dengan tanggapannya dan menunjukkan surat pembebasan bersyarat yang telah dia siapkan, yang berarti Jahid bisa bebas setelah menyelesaikan misi tersebut. Hele kemudian menjelaskan bagaimana dia bisa menyusup ke dalam geng yang dipimpin oleh Mutter melalui sebuah kesepakatan. Tetapi dia harus mendapatkan kepercayaan mereka terlebih dahulu. Suatu hari, Jahid kemudian mengambil tindakan di mana dia menghadapi dan melawan seorang gangster di halaman penjara. Keesokan harinya, ia kemudian diminta untuk bertemu dengan seorang bernama Adil. Jahid dan Adil mendiskusikan apa yang terjadi sehari sebelumnya ketika Jahid terlibat perkelahian. Dia menyadari bahwa Adil memiliki pengaruh di penjara, tetapi dia menyebutnya memiliki hubungan baik dengan beberapa penjaga dan mereka memutuskan untuk bekerja sama. Jahid menerima perintah untuk menghadapi seorang pemuda dari daerah tersebut, yaitu anak dari seorang pelacur yang ditahan di sel 157. Jahid kemudian berjalan bersama Adil dan kelompoknya untuk menemui pemuda tersebut di sel 157. Yang mengejutkannya, pemuda itu adalah pemuda yang sama yang pernah bermain catur dengannya tempo hari. Setelah itu, ia pun dibebaskan dari penjara. Ia pergi ke sebuah gedung tinggi dan bertanya kepada seorang pemuda bernama Didi tentang arah ke lantai 23. Gedung ini adalah tempat tinggal Jahid. Setelah menghirup udara segar di balkonnya, dia pun kemudian pergi ke sebuah pameran dan bertemu dengan Steen yang bekerja di sana. Jahid mengucapkan selamat atas kehamilannya. Namun dia tidak menyangka Jahid akan bebas dan tidak merasa siap untuk menemuinya.
Mereka pun akhirnya berdebat, tetapi Jahid bertekad untuk melihat putranya. Akhirnya Steen mengizinkan Jahid untuk menonton Noah berlatih sepak bola. Saat malam tiba, Jahid menerima telepon dari Jimmy yang memintanya untuk bertemu di luar gedung. Dia masuk ke dalam mobil, namun tiba-tiba Jimmy menghentikan mobilnya dan seseorang mencengkeram leher Jahid dari belakang. Jimmy menjelaskan bahwa dia akan mengawasinya karena dia tahu bahwa Jahid adalah seorang dokter. Dia juga mempertanyakan niat Jahid dengan Adil dan kelompoknya. Setelah pertemuan ini, Jahid kemudian diturunkan di tengah jalan. Keesokan harinya, Jahid kemudian bertemu dengan Haley di sebuah pameran. Dia memberitahu Haley tentang Jimmy yang akan terus mengawasinya. Haley memberikan Jahid mikrofon dan perangkat GPS untuk mengumpulkan informasi tentang Mutter. Dia meyakinkan Jahid bahwa hanya mereka yang tahu tentang rencana ini dan polisi akan percaya bahwa Jahid adalah bagian dari gangster tersebut. Saat malam tiba, Jimmy kemudian menjemput Jahid dan membawanya ke sebuah lokasi. Sebelum memasuki kamar, Jimmy memeriksa barang-barang Jahid. Di dalam ruangan ada Mutter dan kelompoknya. Jahid diperintahkan untuk melakukan operasi pada orang yang terluka. Dia meminta semua orang untuk meninggalkan ruangan agar operasi berjalan dengan tenang. Jimmy. Hal itu membuat Jimmy tidak senang dengan hal ini, tetapi Mutter memerintahkan anak buahnya untuk keluar sesuai permintaan. Namun Mutter ingin tetap berada di dalam ruangan karena orang yang terluka itu adalah saudaranya bernama Nassar. Sampai akhirnya Jahid pun berhasil mengeluarkan peluru dari paru-paru Nassar. Keesokan paginya, Jahid mengunjungi rumah Steen yang merupakan mantan istrinya dengan harapan bisa bertemu dengan sang anak. Sayangnya, Noah tidak mengenalinya dan meskipun begitu, Jahid tetap berharap. Ia kemudian disambut sebagai tamu oleh Noah dan Jahid mengajaknya bermain di kamar. Det her, det hedder et stetoskop, hvor de der dutter peges lidt ud af. Kemudian Jahid bergabung dengan Mutter dan kelompoknya. Mereka melacak orang yang telah melukai Nassar dan kemudian mereka pergi ke markas mereka. Jahid terkejut menemukan Didi di sana yang kebetulan adalah tetangganya. Jahid dengan hati-hati mendekatinya dan mengetahui bahwa Didi adalah mata-mata yang bekerja untuk Mutter, yaitu mengawasi apartemen Jahid. Jahid ditugaskan untuk mengambil barang di pelabuhan. Sebelum berangkat, ia memasang alat pelacak di mobil Mutter dan ketika mereka sampai di pelabuhan, Jimmy memerintahkan Jahid untuk menyelesaikan tugasnya dengan benar dan tidak mengacaukan segalanya. Barang-barang yang seharusnya diserahkan kepada Mutter dicuri oleh anak buah Boba yang juga telah melukai Nassar. Jahid pergi ke kamp Boba untuk mengambil barang tersebut. Awalnya Boba enggan menyerahkannya, namun Jahid berhasil mengambilnya kembali. Dia kembali ke kamp Mutter dan memberitahu dia tentang situasinya, menjelaskan bahwa Boba telah mengambil obat-obatan itu tetapi dia berhasil mendapatkannya kembali. Pada awalnya Mutter ragu dengan kata-kata Jahid, tetapi Jahid akhirnya meyakinkannya. Jahid bahkan menyarankan agar dia dapat menemui Boba di klub karena Boba sedang dalam suasana hati yang buruk. Keesokan harinya, Jahid kemudian bertemu dengan Noah dan Steen di pantai. Mereka berbincang santai. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, Noah bertanya-tanya apakah Jahid harus kembali ke penjara atau apakah dia bisa tetap tinggal di sana. Jahid kemudian menjawab bahwa dia berniat untuk tetap tinggal. Noah bertanya apa yang telah dia lakukan sehingga harus mendekam di penjara dan Jahid hanya terdiam. Setelah bertemu dengan Noah, Jahid pergi ke perpustakaan dan memberikan sebuah rekaman suara kepada Haley. Rekaman ini berisikan pesan-pesan suara dari 14 hari terakhir saat ia bersama Mutter dan kelompoknya. Sejenak, Jahid merenungkan tindakannya bersama Mutter dan kemudian mengatakan kepada Haley bahwa Noah bertanya tentang kejahatan yang membuatnya di penjara.
Ia meyakinkannya bahwa suatu hari nanti Noah akan mengetahui bahwa ayahnya berperan dalam menghentikan kejahatan tersebut. Penjelasannya sedikit meredakan kekhawatiran Jahid. Suatu malam, Jahid kemudian bertemu dengan Mutter yang memerintahkannya untuk bergabung dengan Nasar dan Didi untuk sebuah pekerjaan yang lebih besar. Mereka berhenti di sebuah toko dan mengobrol sebentar di dalam mobil. Dari kejauhan, Hele memata-matai Jahid. Beberapa menit kemudian, dua orang menembaki mobil Jahid. Beruntung, Jahid dan Didi berhasil melarikan diri, tetapi Nasar kehilangan nyawanya. Mereka bergegas masuk ke toko yang mereka kunjungi sebelumnya dan dua orang gangster mengikuti mereka. Hele pun datang untuk membantu Jahid yang memutuskan untuk membiarkan Didi meninggalkan toko dan dia masuk kembali untuk menghabisi para gangster. Yang mengejutkan, dia menemukan Hele di dalam. Ketika mereka sedang berbicara, Didi melihat mereka tetapi berpura-pura tidak menyadarinya. Kemudian Jahid dan Didi kembali ke camp Mutter dan Jahid mendengar salah satu anak buah Mutter menyebutkan sebuah GPS yang terpasang di mobil Mutter. Mereka merasakan ada yang tidak beres saat mendengar polisi mendekati tempat kejadian. Mutter mencegah Jahid pergi, mengajaknya ke sebuah bangunan berbentuk garasi. Di dalam, Mutter menyiksa seorang pria bernama Rasin yang mencurigai dia mungkin telah berbicara dengan Boba tentang pengiriman narkoboy. Rasin mengakui tuduhan tersebut namun menyangkal telah meletakkan alat pelacak di mobil Mutter dan orang-orang itu membawa Rasin pergi. Jahid bertemu dengan Hele di perpustakaan dan mengaku kepadanya tentang insiden dengan Rasin, di mana dia merasa bersalah dan ingin keluar dari misi tersebut, tetapi Hele dengan tegas mengatakan bahwa berhenti akan membuatnya rentan terhadap jangkauan Mutter. Keesokan harinya, Mutter bertemu dengan Didi dan menanyakan tentang insiden di dekat supermarket ketika Nasar tertembak. Didi awalnya menyembunyikan kebenarannya, tetapi kemudian mengungkapkan bahwa Jahid bertemu dengan seorang polisi wanita yang tidak menangkapnya. Hal itu membuat Mutter tidak bisa berkata-kata. Jahid menghabiskan waktu bersama Noah di sebuah taman hiburan, menikmati permainan dan percakapan. Dalam perjalanan pulang, mereka tiba-tiba ditembaki oleh mobil lain, tetapi Jahid berhasil melarikan diri dan menurunkan Noah di rumah Steen. Dia meminta Noah untuk mengingat bahwa dia mencintainya, lalu memeluk dan menciumnya. Sekembalinya ke apartemennya, Jahid mendapati apartemennya berantakan dan foto Noah menghilang. Dia menyadari bahwa ini adalah perbuatan Mutter dan memberitahu Hele. Namun anak buah Mutter menangkapnya tak lama kemudian. Mutter kemudian membawanya ke tempat di mana Rasin disiksa dan kemudian mengumumkan niatnya untuk mengunjungi Noah dan Steen. Jahid memohon padanya untuk tidak menyakiti mereka dan Jimmy bersiap untuk mengalahkan Jahid. Namun Jahid berhasil membebaskan diri, mengalahkan Jimmy dan orang-orang lainnya. Setelah itu, dia kemudian pergi ke markas Mutter bertekad untuk menghadapinya, tetapi pertama-tama dia harus menghadapi anak buah Mutter. Ketika dia akhirnya sampai di ruangan Mutter, dia menemukan Didi dan beberapa anak muda di sana. Mutter menembak kaki Jahid dan tanpa diduga, Didi berbalik menyerang Mutter dan mengarahkan pistol ke arahnya. Jahid pun berhasil menembak Mutter hingga dia tewas. Didi membantu Jahid dan mereka meninggalkan camp gangster tersebut.
Jahit mengantarkan diri untuk pulang dan dia menatap foto Noah sejenak. Beberapa menit kemudian, dia mendengar sirine mobil polisi mendekati markas muter. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan jika kalian punya rekomendasi film tentang apa selanjutnya yang mau kita bahas, jangan lupa tinggalkan juga komentar di bawah kolom komentar ya. Oke, terima kasih. See you next time and bye-bye.